indikasi futur. Yang pertama adalah at-takasul anis shalah. At-takasul an ada'is shalah wal ibadat. Bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah salat dan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Yakni terasa berat untuk menunaikan salat, apalagi menunaikan salat fil jamaah, di dalam jamaah. Biasanya azan sudah berangkat atau sebelum azan sudah berangkat, maka yang dilakukan di sini sudah azan masih saja enggan berangkat, sampai kemudian mepet baru berangkat. Kadang-kadang juga tidak berangkat ke masjid. Maka ini indikasi penurunan di dalam keimanan, indikasi futur. Demikian juga di dalam ibadah-ibadah yang sunnah, ar-rawatib, jarang dilakukan atau mungkin sudah ditinggalkan. Sholat malam ditinggalkan, mungkin sholat duha juga ditinggalkan. Maka ini semua seseorang harus memahami pada dirinya ada penurunan di dalam keimanan, ada futur. Kemudian yang kedua, indikasinya adalah dengan kitabullah, i'rad an tilawatil Quran. Ada keengganan untuk membaca Al-Quran. Awalnya membaca sebentar, kemudian pada akhirnya sampai sehari tidak membaca, 2 hari tidak membaca, 3 hari tidak membaca, kemudian sama sekali tidak membaca Al-Quran, tidak ingat dengan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini adalah indikasi yang paling nampak dan paling jelas. Kalau membaca cepat sekali merasa bosan, padahal dikatakan oleh As-Sahabil Jalil Al-Khalifatul Rashid Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati-hati kita ini bersih, suci, tidak ada kotoran, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah merasakan kekenyangan dari membaca Al-Quran. Maka indikasi ketika kita merasa cepat bosan dengan membaca Al-Quran, itu indikasi hati kita sedang kotor, iman kita sedang turun. Maka ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah inqita'ul majalisil ilm, berhenti dari mengikuti majelis ilmu, majelis dzikir, majelis iman, berhenti, tidak lagi mengikuti majelis ilmu, hadir sudah tidak, hadir di dalam sholat jamaah sudah tidak, karena majelis dzikir di antara sholat jamaah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah sudah jarang. Kemudian majelisul iman, majelis ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana keimanan juga sudah tidak lagi dia hadir padanya. Makanya kadang dahulu kala para sahabat seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'alau, kemarilah, najlisul lil iman, kita duduk untuk beriman, atau dikatakan padanya nu'minu sa'atan, kemarilah agar kita beriman sesaat. Artinya beriman sesaat adalah belajar tentang keimanan sesaat, mengingatkan diri kita akan keimanan. Makanya ketika seseorang enggan hadir, ini indikasi turunnya keimanan, indikasi bahwasanya dia telah terkena futur. Kemudian diantara lagi tanda-tandanya adalah
tarkul musyarakah fid da'wati ilallah, meninggalkan ikut serta di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berperan di dalam berdakwah kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah berkurang, tidak lagi ada semangat, bahkan ikut serta di dalam dakwah pun juga sudah ditinggalkan. Kalau tadinya ikut menggerakkan, sekarang tidak lagi ikut menggerakkan, maka ini futur, ini penurunan di dalam keimanan. Juga di dalam ikut serta pada amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian indikasi yang kelima adalah merasakan inqibat, surut di dalam amal-amal ibadah dan merasakan sempitnya dada dan banyaknya kegalauan yang menimpa dirinya, sehingga banyak terkena stres, dikit-dikit stres, ada masalah sedikit stres. Maka ini adalah tanda-tanda orang itu sedang mengalami penurunan keimanan, sedang mengalami futur. Kemudian yang paling parah adalah tanda-tandanya berani untuk menerobos larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tanda yang sangat berbahaya. Kemudian tanda yang ketujuh dikatakan merasa kesepian sendiri dan merasa hubungan dengan manusia itu hubungan yang tidak harmonis. Makanya dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Fudail ibn Iyad, inni la'arifu anni a'sillah, katanya, sungguh aku benar-benar mengetahui kalau aku itu bermaksiat kepada Allah, min muamalati khadimi wa imraati, dari sikap pembantuku dan sikap keluargaku, istriku. Di dalam riwayat dikatakan dari tingkah binatang tungganganku, dari sikap keluargaku. Yani sikapnya menjadi berubah. Maka ini bahan introspeksi bagi dirinya, ternyata dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang merasakan dirinya seperti kesepian, kesendirian, seperti tidak ada yang peduli dengan dirinya, ketahuilah bahwasannya itu adalah di antara tanda-tanda penurunan keimanan, futur yang menimpa pada dirinya. Makanya kewajiban kita memperhatikan indikasi-indikasi ini dan kemudian kita mencari sebab-sebabnya, baru kemudian kita mencari cara mengatasinya. Karena tanpa kita mengetahui sebab-sebabnya, kita tidak mungkin bisa mengatasi futur yang menimpa diri kita. Makanya di dalam kesempatan yang mulia ini kita ingin membahas tentang sebab-sebab yang menjadikan orang itu futur. Sesungguhnya sebabnya menjadikan orang itu futur banyak, akan tetapi bisa kita rangkum. Penyebab orang itu futur ada pada 5 perkara, 5 faktor yang menyebabkan orang itu futur. Sebab yang pertama adalah sebab yang berkaitan dengan agama. Kenapa orang itu futur? Bisa jadi sebab orang itu futur karena agama yang ia pelajari. Bagaimana agama yang ia pelajari menjadikan dia futur? Ketika ia belajar agama tidak dengan metode yang benar, tidak dengan cara pengajaran yang benar, yaitu diantaranya seseorang belajar tidak dari dasar, dari akidah,
naik pelan-pelan, kemudian ibadah tidak dari sedikit demi sedikit, tapi ia belajar didasarkan atas hamasah, atas semangat. Belajar hanya seperti orang yang mengocok sabun di air sehingga timbul buih yang banyak. Yani penampilan yang dikedepankan, penampilan semangat, ibadah semangat, di awal-awal semangat, semuanya semangat. Kenapa? Karena tadi hasil provokasi bukan hasil membangun, hasil memprovokasi diri, sehingga mengambil semua ajaran agama itu dengan hulu, berlebihan. Segala sesuatu diambil dengan berlebihan, wa tasyaddud. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis, wa man yushada hadzal din ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seseorang yang mengambil dengan tasyaddud dari agama ini pasti dia dikalahkan. Yani pasti dia akan ditimpa oleh rasa futur. Akibat apa? Akibat berlebihan dan tidak membangun belajar agama dari yang benar. Makanya kita lihat orang-orang yang semangatnya hanya karena provokasi, semangatnya hanya karena ikut-ikutan, kemudian ketika hilang semangat itu maka ia akan kembali karena tidak dibangun dari akidah, tidak dibangun dari ilmu, tidak dibangun dari dasar yang benar. Maka dari itu ini penyebab futur, yakni karena faktor agama. Faktor yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan kejiwaan. Seseorang bisa futur karena faktor kejiwaan, yakni ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, ditimpa oleh penyakit hati atau penyakit jiwa, yang kemudian penyakit jiwa itu menjadikan dia stres dan menjadikan dia depresi, yang pada akhirnya dia memerlukan penanganan dokter psikiater yang harus menanggulangi penyakit kejiwaannya. Ini penyakit kejiwaan ini menimpa siapa saja, masalah yang menimpa seseorang, maka ketika tidak ditangani dengan benar, tidak pergi kepada ahli yang benar, bisa saja pada akhirnya orang yang terkena penyakit kejiwaan ia akan meninggalkan agama ini secara total. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan dia sedang terkena penyakit jiwa. Makanya ini diantara sebab orang itu futur, meninggalkan, tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi bergaul dengan orang, tidak mau lagi ini dan itu. Ini akibat daripada ada penyakit jiwa. Makanya harus diketahui apa yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit jiwa. Dan kemudian yang ketiga, sebab yang menjadikan orang itu futur yang ketiga adalah karena faktor sosial. Faktor sosial ini kemungkinan karena seseorang jomblo yang kelamaan, kemudian harapannya bisa cepat menikah tapi tidak pernah kesampaian, maka kemudian timbullah faktor yang menyebabkan dia stres, merasa malu dan lain sebagainya. Atau karena faktor cerai padahal dia masih suka dengan pasangannya sehingga tidak bisa move on, atau karena masalah sosial yang lainnya. Ala kulli hal, karena masalah sosial yang ada pada diri seseorang bisa menyebabkan seseorang itu futur.
Makanya kalau kita tahu sebabnya, hendaknya kita segera untuk menanganinya. Kemudian yang keempat adalah karena faktor lingkungan. Dulu ketika pertama kali mengenal petunjuk, hidup di antara orang-orang yang baik, hidup dengan bersama para ustadz-ustadz yang baik, semangat dengan teman-teman yang baik. Kemudian mungkin dia merasa sudah mampu, sudah matang di dalam keimanan, padahal belum mampu. Dia punya keinginan untuk berdakwah, mendakwahi teman-temannya. Maka kemudian apa yang terjadi? Padahal belum memiliki kecukupan ilmu, belum memiliki keimanan yang kuat, imannya belum keras, maka dia pergi ke tempat yang rusak, maka justru dia dirusak, dan kemudian terjadilah apa yang disebut dengan futur. Kemudian yang kelima adalah dikarenakan faktor ekonomi. Seseorang futur itu karena faktor ekonomi, dan ini banyak kita dapatkan di antara kita. Ketika seseorang merasa dirinya fakir, ditimpa oleh kemiskinan, saya tidak bisa, butuh, semua butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Atau orang yang tadinya kaya, kemudian ia ditimpa oleh satu keadaan yang menghimpitnya, permasalahan yang susah, yang kemudian dia mengatakan bahwasanya saya harus mencurahkan semua daya dan upaya saya dalam rangka untuk ekonomi saya, memperbaiki ekonomi. Nanti kalau sudah selesai ekonomi, nanti saya akan kembali lagi. Pada akhirnya semuanya tidak ada. Syaitan itu lebih cerdas, lebih cerdik, mendapatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, yang pada akhirnya kemudian dijadikan sarana untuk memalingkan kita daripada keimanan kita. Dilemahkan, dipalingkan, dibisikkan, dan seterusnya, yang pada akhirnya kemudian bisa saja seseorang itu semakin lemah, semakin hilang keimanannya, sehingga ia jatuh di dalam futur yang berkelanjutan. Wal'iyadzubillah. Kalau itu terjadi, itu bisa menjadikan seseorang itu hilang keimanannya.